jenis perkara gugatan warga negara atau Citizen Cosway dengan penggugat Haji Muhammad Subhan melawan Puan Maharani dan kawan-kawan, diduga dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik ya, untuk terduga ini saya cek di Eko sudah centang hijau, artinya sudah mendaftarkan dan setuju bila perkara dilanjutkan secara e-litigasi. Kaitannya dengan surat kuasa bisa disarankan? Ya, silakan buka ke depan. Ya, berarti dari mana? Ini yang saya buat kan ketua DPR. Ya. Ketua DPR memberi kuasa ke Komisi 3. Ya. Lalu Komisi 3 itu kepada beliau. Ya. Artinya substitusi. Nah, sementara yang disubstitusi juga bukan pengacara. Jadi nggak tertib. Ya. Jadi sebagaimana, oke, silakan duduk ya. Di dalam pasal 1795 KUH Perdata ya, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih secara umum meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Dihubungkan dengan SEMA nomor 7 tahun 2012 itu surat kuasa insidentik dapat diterima beracara di semua tingkat peradilan, tidak harus advokat, ya, pegawai instansi atau badan hukum publik, sah atau bisa menggunakan surat kuasa. Nah, kaitannya dengan badan hukum tadi itu seperti bupati memberikan kuasa ke hukum. Nah, ini kan yang saudara kalau ada keberatan bahwa dari terduga person ya menguasakan Komisi 3, selanjutnya Komisi 3 memberikan kuasa substitusi. Ya, itu keberatannya kan. Baik, silakan nanti sambil tanggapannya diuraikan nanti di dalam replik. Ya. Ini setelah saya cek di akun hijau ya, berarti sudah bisa masuk ke akun. Email Vita Maulidia ya, nomor HP ini artinya untuk akun ini berarti kan pengguna lain. Kalau Pak Subhan kan, kalau seorang advokat kan sudah kan dengan sendirinya by system sudah bisa login. Tapi kalau untuk pengguna lain itu harus mendaftarkan ke EPOK dan dia hanya berlaku untuk satu perkara, gitu ya. Baik ya. Jadi dengan demikian para pihak sepakat untuk persidangan secara litigasi ya, tunduk sebagaimana ketentuan persidangan secara EPOK ya. Selanjutnya berkaitan dengan gugatan, apakah ada perubahan gugatan? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Dan dianggap dibacakan.
ya dianggap dibacakan. Ya, nanti kaitannya notifikasi menjadi satu kesatuan nanti saat pembuktian gitu. Ya. Baik untuk T ya nanti tidak ada perubahan sehingga biar perkaranya ini lempeng dalam arti begini, hari ini gugatan, minggu depan jawaban ya. Terus nanti tanggapan replik, duplik. Nah nanti manakala ada eksepsi kompetensi, nah tentu kita komunikasinya nanti di ekop ya. Artinya begitu mengunggah, manakala ada hal-hal yang disampaikan, silakan dibuat catatan di kolom catatan usia. Baik, saya kira demikian bisa dipahami. Cukup ya. Untuk perkara 202 kita lanjutkan secara indikasi ya, para pihak dengan sendirinya tunduk sebagaimana ketentuan persidangan secara ekop atau indikasi ya. Hadir kembali manakala nanti ada perintah sebagaimana di dalam ekop ya. Baik, ada yang disampaikan? Cukup ya, demikian kita selesaikan. Tutup. Ya, hari ini sidang menggugat para ketua DPR, Puan Maharani dan kawan-kawan. Namun sayangnya para tergugat ini memberikan kuasa kepada Komisi 3. Lalu Komisi 3 memberikan kuasa lagi kepada Biro Hukum DPR. Nah, ini yang saya keberatan. Kenapa? Berarti kuasa ini substitusi, tidak bisa dipakai. Namun hakim bilang nanti ditanggapi di dalam replik. Oke. Lalu berikutnya dijadwalkan jawaban dari para tergugat. Acaranya ikut, jadi nggak bisa diliput. Ya, gitu ya. Tapi tadi nanti waktu pembuktian baru ketemu di pembuktian. Petitum saya minta agar DPR menyatakan pendapat bahwa wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat undang-undang dalam hal pendidikannya. Itu petitum yang saya minta.